Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Ebi Ariku dan teman saya M. Saifuddin dan juga M. Faisal Arfani. Kami akan membahas tentang Organisasi Perburuan Internasional, ILO atau International Labour Organization. Pengertian organisasi hubungan internasional. Organisasi Perburuan Internasional atau ILO adalah badan perserikatan bangsa-bangsa atau PBB yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman, dan bermartabat. Tujuan utama ILO adalah mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, serta memperkuat dialog sosial untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja. Sejarah Organisasi Perburuan Internasional atau ILO. ILO didirikan pada tahun 1919 sebagai bagian persetujuan Versailles, yaitu suatu perjanjian damai yang secara resmi mengakhiri Perang Dunia I antara Sekutu dan Kekaisaran Jerman. Organisasi ini menjadi bagian PBB setelah pembubaran yang sebelumnya yang bernama Liga Bangsa-Bangsa atau LBB, dan pembentukan PBB dilakukan pada akhir Perang Dunia Kedua. ILO bertujuan memperbaiki kondisi pekerja sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial di seluruh dunia. Agar tujuan ini dapat terpenuhi, ILO mengadopsi struktur tripartit yang khas, yakni terdiri dari perwakilan pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Secara bersama-sama, ketiga unsur dalam tripartit bertugas menentukan strategi dan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan ILO. Dengan deklarasi Philadelphia 1944, organisasi ini menetapkan tujuannya. Sekretariat organisasi ini dikenal sebagai Kantor Buruh Internasional dan ketuanya sekarang adalah Guy Ryder. Markas ILO atau International Labour Office berlokasi di Jenewa, Swiss. ILO menerima penghargaan perdamaian Nobel pada tahun 1969. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tugas-tugas Organisasi Hubungan Internasional atau juga disebut ILO. Konferensi Perburuan Internasional atau juga disebut International Labour Conference yang digelar setiap tahun merupakan forum internasional untuk mendiskusikan problem sosial dan perburuan di seluruh dunia, merumuskan peraturan standar perburuan dan garis kebijakan umum ILO. Tiap 2 tahun, Konferensi Perburuan Internasional mengadopsi anggaran dan program kerja ILO yang dibiayai oleh iuran negara-negara anggota ILO. ILO dipimpin oleh sebuah badan bernama Governing Body yang dimiliki 56 anggota, yang terdiri dari 28 wakil pemerintah, 14 wakil pengusaha, dan 14 wakil buruh atau pekerja. Meski demikian, sistem administrasi dari manajemen ILO dijalankan secara terdesentralisasi melalui kantor regional dan kantor cabang di lebih dari 40 negara. ILO memiliki hubungan konsultatif tetap dengan 4 organisasi serikat perburuan internasional yang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan ILO. Organisasi tersebut adalah yang pertama, International Confederation of Free Trade Union atau juga disebut ICFTU. Yang kedua, World Confederation of Labour atau disingkat dengan WCL. Yang ketiga adalah World Federation of Trade Union atau juga disingkat dengan WFTU. Dan yang terakhir, Organization of Africa Trade Union Unity atau juga disebut OATU. Selanjutnya, tentang kebijakan ILO. Kebijakan ILO mengenai kemitraan aktif atau juga disebut active partnership. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994. Tujuannya untuk makin mendekatkan ILO dengan unsur-unsur tripartit di negara anggota dan terus meningkat pelayanan teknis yang diprogramkan.
Unsur penting dalam konsep kemitraan aktif ini adalah dibentuk 16 tim multidisiplin regional yang memungkinkan ILO merespon kebutuhan-kebutuhan akan bantuan teknis secara lebih cepat. Prioritas dari kemitraan aktif adalah pemberian bantuan dan nasihat teknis dalam penerapan standar perburuan internasional, khususnya Konferensi Dasar ILO tentang pokok-pokok hak asasi manusia untuk memastikan bahwa program dan proyek yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan serikat buruh atau pekerja secara aktif. Selanjutnya dijelaskan teman saya. Ya, selanjutnya unit khusus ILO. Unit khusus ILO atau Aktraf Biro Pendidikan Pekerja. Aktraf merupakan satu unit khusus di ILO. Aktraf berfungsi memelihara jaringan atau hubungan antar serikat buruh atau pekerja di negara-negara anggota, menempatkan sumber daya yang dimiliki ILO untuk kepentingan sekitar buruh atau pekerja, dan untuk menjaga agar ILO tetap berhubungan dekat dengan agenda prioritas, kepentingan, dan pandangan dari serikat buruh atau pekerja. Semuanya untuk menjamin agar program ILO sesuai dengan kebutuhan serikat buruh atau pekerja di negara anggotanya. Adapun skala prioritas Aktraf adalah untuk mempromosikan yang pertama, pengembangan dan penguatan organisasi serikat buruh atau pekerja yang representatif, independen, dan demokratis. Yang kedua, penguatan kapasitas organisasi serikat buruh atau pekerja untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di level legal, sosial, dan ekonomi. Yang ketiga, forum koordinasi bagi semua kegiatan, program, dan proyek ILO agar sesuai dengan kebutuhan serikat atau buruh atau pekerja. Yang keempat, partisipasi aktif serikat buruh atau pekerja dalam kegiatan-kegiatan ILO. Selanjutnya, ILO bekerjasama dengan Indonesia dalam melindungi hak buruh migran Indonesia. Indonesia dan ILO telah bekerjasama secara erat untuk mempromosikan pekerjaan layak bagi semua sejak negara ini menjadi anggota ILO pada 12 Juni 1950. ILO telah berupaya mempromosikan pemberdayaan dan perlindungan pekerja migran dan menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Departemen Pemerintah, Serikat Pekerja, Organisasi Pekerja Migran, dan PRT, serta organisasi masyarakat madani di Indonesia mampu di negara-negara tujuan. Selain itu, ILO bersama Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia menyelenggarakan pertemuan tripartit Asia 2 hari pada 6-7 Mei 2015 di Bali, Indonesia. Pertemuan ini akan membahas dan mendiskusikan 5 tantangan yang diidentifikasi sebagai tantangan utama dalam alur migrasi antara Asia dan negara-negara Arab, yang meliputi rekrutmen yang adil, pekerjaan dan kondisi kerja yang layak, keterampilan bagi calon dan pekerja yang kembali, peningkatan dampak pembangunan dari migrasi, dan kemitraan dan kerjasama internasional. Terima kasih.